Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan lebih detail dari produk HDT, yaitu gunting dahan. Gunting ini biasa digunakan untuk motong-motong seperti ranting ya, ataupun mungkin rotan atau sebagainya. Jadi kita akan lihat lebih detail dari gunting ini, seperti apa ukurannya yang lebih detailnya, lebih jelasnya, dan kita coba sekalian untuk pemotongan dahan atau ranting. Untuk tipenya sendiri itu H00850. Ini ukuran tingginya, panjangnya ya. Ini ukuran 8 inch dan bentuknya sudah kalian bisa lihat dan dari packingnya sendiri. Dan untuk macam-macam gunting juga banyak di sini di belakang. Jadi selain tipe ini ada yang tipe yang lain lagi ya. Untuk tipe-tipe guntingnya kita langsung lihat aja dalamnya. Oke, untuk guntingnya sendiri lumayan ringan ya, dan handlingnya juga sangat pas di tangan. Di sini juga ada bagian pengunci ketika sudah dipakai atau mau disimpan, jadi lebih aman tidak membuka seperti ini. Lalu di sini ada per, jadi untuk membantu ketika setelah memotong seperti ini dia akan kembali lagi membuka dan melanjutkan untuk memotong. Jadi tidak usah kita mendorong untuk membuka lagi ya, cukup satu tangan. Dia akan bisa dipergunakan berkali-kali. Dari pisaunya sendiri, guntingnya sendiri, di bagian atas ini dia lebih besar dibandingkan bagian bawah seperti ini. Dan jika kalian ingin mengasahnya, lakukan pengasahan dari atas ini ke bawah, dan jangan melakukan pengasahan di bagian dalam ini ya, ataupun di bagian dalam sini. Itu akan mengakibatkan tumpul pada pisau, dikarenakan bagian dalam ini harus bergesekan dengan bagian dalam yang gunting sebelahnya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ininya terkikis habis, nanti akan longgar posisinya. Itu akan menyebabkan slip atau si dahan atau target yang dipotong itu masuk ke dalam atau tidak terpotong sempurna, atau bisa dibilang tumpul ya. Di bahannya sendiri terbuat dari besi sampai belakang sini dan dilapisi dengan handle berwarna kuning dan hitam, dan di bagian hitam ini dia lebih lembut, terbuat dari karet, jadi handlingnya juga lebih enak dan anti slip ketika dipegang. Dan seperti tadi ya, pengasahan dari luar sini dan juga sini ya, atau enggak kita cukup mengasah bagian sini aja, jangan bagian dalam atau bagian sini, bagian yang beradu atau bergesekan dengan si mata pisaunya. Oke, kita langsung aja untuk prakteknya. Di sini ada ranting, ini rantingnya lumayan keras. Ini ranting cemara ya, dia sudah rada kering. Apakah gunting ini mampu untuk memotong si dahan yang ingin kita potong ini? Oke, pertama kita yang bagian kecil dulu. Di sini ada yang kecil ya. Ini dahannya kering, jadi akan lebih keras, akan lumayan keras ketika memotong. Tapi bisa dilihat ya hasilnya, sangat mudah, dan hasil potongannya juga sangat rapi. Ini makin besar. Ini masih kuat. Kita coba di bagian batang yang lebih besar lagi, apakah dia masih kuat. Oke, masih kuat ya, cuma memang si dahannya itu dia lebih keras. Oke, Oke, mungkin cukup ya untuk pengetesannya. Dan kita lihat apakah gunting ini dia masih tajam, apakah terkikis atau gimana. Ini masih utuh ya, tidak ada lecet sama sekali. Ini kita menggunakan dahan agar mewakili ya, apakah dia bisa digunakan ke bagian yang keras. Mungkin kita coba ke yang lebih lembut. Oke, kita di sini ada kardus.
masih tajam. Tadi yang bagian tipis ya, ini yang biasanya yang sulit untuk dipotong itu bagian yang tipis seperti ini. Kalau misalkan si gunting itu dia sudah terkena mungkin benda yang keras seperti tadi, dahan tadi, kita akan coba. Ini masih terpotong dengan sempurna. Oke, jadi masih sangat bagus untuk digunakan. Oke, tadi udah dites ya. Kita akan barangkali ingin tahu berapa ukuran dari lebar si mata pisaunya. Kita akan ukur ini dari posisi terbuka ya, dan ini bisa sampai depan. Jadi lebar dari mata pisaunya sendiri dia di 5,1, 5,2 mili untuk lebar dari mata pisaunya. Dan juga kita lihat untuk yang paling bawah dia lebih kecil ya, tapi di sini dia melengkung, jadi untuk mengukurnya terlalu susah. Otomatis dia akan lebih panjang kalau misalkan diluruskan ya, 4,36. Jadi untuk bedahan-dahan misalkan ini lebar paling rendah, paling kecil ya, dia sampai 4 mili, 4,6 mili. Ini dari sini ya, tidak dari pojok banget. Lebar tengah-tengah ini mungkin dari atas kita akan turun sampai ke bawah. Kalian bisa lihat aja ukurannya dari 38,5 kita turun. Kalian bisa stop aja videonya ketika posisinya mungkin yang kalian ingini ya, ingin tahu, tinggal stop aja videonya. Sampai 2 mili ya, 2,4. Kita ulang dari bawah ke atas. Dua, 2,4, 26, 27, 28, 3, 34, atau mungkin segini 3,7. Kalau masih misalkan pengen dari ini dari depan, ini 56,2. Mungkin informasi ini yang mungkin kalian butuhkan bagian gunting, apakah sampai lebar berapa untuk memotong ini atau ini. Jadi biasanya diperuntukkan untuk dahan atau mungkin ya untuk tanaman kalian yang hobi untuk bonsai atau apa ya. Jadi untuk memotong-motong dahannya atau tanaman apa kelebihan dahannya bisa dipotong. Itu juga untuk rotan kalian bisa menggunakan gunting ini dengan pengait, bentuknya seperti mengait ya, jadi targetnya dia tidak lari. Kalau misalkan guntingnya lurus mungkin dia akan loncat ya ke depan. Kalau misalkan dia melekuk seperti ini dia akan tertahan, jadi bisa melanjutkan untuk memotong seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dan pengenalan detail dari produk HDT ini, dan semoga membantu kalian untuk memahami lebih dalam gunting HDT ini, apakah cocok untuk kalian beli atau tidak. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton dan terima kasih.